Bos, siang-siang gini emang paling enak kalau makan prasmanan yang banyak pilihannya. Apalagi kalau ramah di kantong. Makin sedap kalau makannya sama sambal ulekan sebesar ini. Wah, dijamin nambah terus, Bos. Meski namanya ayam nelongso, tapi omsetnya nggak nelongso, Bos. Dalam sebulan bisa nyampe 1 M dong, Bos. Bahkan, artis papan atas seperti Amanda Manopo dan anggota JKT48 udah nyobain gurihnya ayam ini. Wih, padahal dulunya usaha ini cuma gerobakan doang, bahkan pernah ditolak berjualan, Bos. Tapi sekarang sudah punya 32 cabang. Kuy, kita kenalan sama ownernya, Bos. Gimana lagi bisa makan murah tapi tidak murahan? Oh iya, saya dulu merintis usaha ini dengan hanya modal Rp500.000. Kamu penasaran? Tetap di Cuan Bos. Wih, cuma modal Rp500.000, sekarang ini udah punya 32 cabang, Bos. Gokil banget nih, Bos. Gimana nggak ekspansi banyak cabang, Bos? Harga jualannya murce banget, mulai dari 10 ribuan aja, dengan free refill nasi dan minum. Emang nggak rugi ya, Mas? Seberapa sih banyaknya makan orang Indonesia itu? Nggak banyak-banyak amat kok, sehingga kita sudah perhitungkan bahwasanya dengan HPP sekian segala macam, jadi nggak rugi. Varian menu yang dijualnya mulai dari ayam, ikan, bebek, sampai dimsum. Belum lagi pilihan sambalnya yang beragam, seperti sambal kemangi, sambal hijau, sampai sambal bawang. Jadi nggak akan bosan makan di sini, Bos. Soal rasa, semuanya lezat, Bos, dan nggak bikin kantong jebol. Dalam sebulan, ada sekitar 1.600 orang yang datang makan di sini, dengan minimal pembelian Rp20.000. Kalau dikali sebulan omsetnya bisa mencapai Rp32 juta. Itu baru dari satu outlet ya, Bos. Kalau ditambah dari 32 outlet lainnya, wah, bisa tembus 1 miliar. Gokil! Padahal, kalau flashback di awal merintis usahanya, Mas Nanang sempat ditolak pemilik Pujasera karena berjualan ayam goreng, yang pada saat itu banyak penjual ayam goreng juga di Pujaseranya. Mas Nanang nggak nyerah, biar bisa berjualan di sana, menunya cuma satu aja, Bos, sayap dan ceker ayam doang. Ini bukan lalapan, tapi sego sambel. Dulu namanya kan geria bebek. Nah, ini sego sambel, Pak. Apa bedanya sama lalapan sama sego sambel? Beda dong. Kalau punya saya atau punya orang lain nih ya, kalau lalapan itu kan ada dada, ada paha, terus ada sayurnya, ada timun segala macam. Terus kalau punya Mas, beda, cuman sayap sama ceker doang. Disiram sambel, sayap, ceker, digoreng, siram sambel. Udah gitu aja. Tapi emang keteguhan hati Mas Nanang menjalani dunia bisnis patut diacungin jempol, Bos. Doi ini sosok yang selalu berserah diri dan dekat sama Allah. Bagi saya itu, karena saya seorang muslim, jadi saya punya sosok yang luar biasa panutan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya kan? Yang dimana beliau sudah terkenal menjadi pebisnis ulung. Pada dasarnya beliau bukan berarti tidak pernah rugi, tidak, tapi beliau pandai bersyukur. Misal, beliau rugi dalam hal materi, tapi beliau masih bersyukur di sisi yang lain. Apa yang beliau syukurin? Mendapatkan teman baru. Bukankah dengan mendapatkan teman baru berarti membuka silaturahmi baru? Silaturahmi berarti menambah rezeki. Gagal dalam materi maupun teman atau pertemanan, beliau masih bersyukur di sisi yang lain. Apa itu? Pengalaman. Kata pepatah, experience is the best teacher. Jadi pada dasarnya berbisnis tidak pernah ada ruginya. Tapi kalau konsep kita hanya materi, ya selesai sudah. Masya Allah, pantas aja nih Mas Nanang berusaha segiat mungkin menjalani usahanya. Jauh sebelum masuk ke bisnis kuliner, Doi ini pernah jadi loper koran sampai punya pabrik pengolahan biji plastik, Bos. Tapi sayang, usahanya bangkrut total dan cuma menyisakan uang Rp500.000 doang. Jadi dengan 500.000 itu saya cari tempat aja, cari tempat gitu kan, cari tempat apakah yang saya dapatkan ini untuk apa, saya tidak berpikir terlalu jauh, yang penting saya cari tempat. Jadi ada ruko disewakan, saya tanya apakah disewakan berapa segala macam, ternyata jodoh mempertemukan saya dengan sebuah tempat di mana itu oper kontrak bekas warung.
Kalau pakai logika manusia, pasti Mas Nanang udah nyerah ya bos. Tapi doi sadar, sang pemberi rezeki adalah yang di atas. Kalau selalu berdoa dan berusaha, pasti akan dibukakan jalan rezekinya. Apalagi ada doa dari sang istri tercinta yang selalu menyertai perjalanan bisnis Mas Nanang. Istri kan sambil kerja nih, pulang kerja sering bantu, sampai mungkin karena kecapean, istri tidurnya di gerobak itu yang saya kasih alas kardus. Salut deh sama Mbak Yeni yang mau menemani perjalanan usaha Mas Nanang dan membantu usaha ayam gorengnya sampai bisa berkembang. Dari awal kan memang saya pengennya punya suami yang bisnis, dengan bisnis kita bisa membangun mimpi yang besar bersama. Karena saya orangnya introvert, terus saya juga ibu 7 anak, jadi untuk moving kemana-mana agak susah menjalin sinergi dengan beberapa orang. Jadi peluang yang dari Mas Nanang, saya breakdown menjadi target bisnis dan target eksekusi untuk saya eksekusi bersama tim. Terharu ya bos? Jatuh bangun usahanya dijalanin bareng-bareng. Pantes aja Allah ridho sama usaha ini. Ditambah, kedua pasangan ini sangat aktif membantu orang yang membutuhkan. Setiap tahunnya, mereka rutin memberikan sedekah kepada panti asuhan maupun korban bencana alam. Terbukti nih, kekuatan rezeki dari jalur langit emang beda bos. Meski namanya nolongso, tapi usaha, doa dan kebaikannya selalu mengalir deras. Ada hewan yang menginspirasi dalam hidup saya, yaitu seekor singa. Ada apa dan apa yang bisa kita petik dari seekor singa? Singa itu mau baru lahir, mau sudah tua, dia tidak mampu berburu, maka dia akan mati. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, teruslah bekerja keras dan yang terpenting adalah cuan bos.